Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Kristianingsih dengan NIM B112020067004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep atau dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu ada sistem. Sistem merupakan sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, ataupun prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Sistem juga harus memiliki sebuah elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan sistem juga harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sistem juga memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu ada pengolahan atau processing, kedua ada keluaran atau output, ketiga ada sasaran atau objektif, keempat ada tujuan atau goal, yang kelima ada kendali atau kontrol, yang keenam ada umpan balik atau feedback. Sistem juga dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama ada abstrak dan fisik, kedua ada alamiah dan buatan, yang ketiga ada tertentu dan tak tertentu, keempat tertutup dan terbuka. Kemudian yang kedua ada informasi. Informasi merupakan sebuah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Kemudian menurut John Gifford, informasi merupakan hasil pembentukan penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Kemudian informasi dibagi menjadi beberapa kriteria yang berguna, yaitu yang pertama ada relevan, di mana penilaian relevansinya dilihat dari nilai prediktif, nilai umpan balik, dan juga tepat waktu. Yang kedua dapat diandalkan apabila verifiabilitas, netralitas, dan juga faithfulness. Yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang terakhir adalah keseragaman. Kemudian ada faktor informasi. Yang pertama ada fungsi informasi, kedua ada nilai informasi, ketiga ada mutu informasi, dan yang terakhir adalah biaya informasi. Yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan juga kegiatan strategi dari suatu organisasi, serta menyediakan pengeluaran tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Tujuan sistem informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasi perusahaan. Kemudian ada manajemen. Manajemen merupakan suatu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan organisasinya. Manajemen juga merupakan proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian menurut Mary Parker atau Stoner dan Freeman 2000, manajemen merupakan seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang atau the art of getting things done through people. Kegiatan dalam manajemen ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan. Sedangkan sumber dayanya itu ada manusia, material, modal, dan juga informasi. Kemudian yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Menurut Gordon B. Davis, ini merupakan sistem manusia dan mesin yang menyediakan informasi mengenai operasi manajemen, fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Kemudian menurut Gordon M. Scott, ini merupakan kumpulan interaksi dari sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional. Kemudian secara umum, ini merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Kemudian, saya memiliki tujuan yang pertama yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan kedua yaitu menyediakan informasi mengenai pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan pokok, rekrutmen, dan juga tujuan-tujuan manajerial lain. Kemudian SIM dibagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua yaitu dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga yaitu sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu SIM sangat membutuhkan perencanaan yang matang. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada cost of running atau penekanan biaya, menaikkan profit. Kedua ada customer service atau kemudian pelayanan dan meningkatkan performa pelayanan. Dan yang terakhir adalah manajemen proses atau tata tertib laksana pengelolaan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.